Kiai kalau benar-benar kiai, pamannya itu harus ada yang benci. Syarat sahnya kiai, pamannya harus ada yang benci. Kalau paman-pamannya tidak benci, gak pateo kiai. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Ternyata pada diri Rasul itu ada suri teladan yang baik yang harus kita tiru. Yang ditiru tidak cuman ucapannya, tidak cuman perbuatannya, nyampe nasib hidupnya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama-ulama itu, para kiai-kiai itu mewaris Rasul. Tidak hanya sekedar mewarisi ilmunya, tidak hanya mewarisi kehebatannya, tidak hanya mewarisi popularitasnya, nyampe musibahnya pun akan diwariskan kepada para ulama. Dulu Rasulullah dibenci sama paman-pamannya, rumahnya ada di dekat-dekat Rasulullah. Kiai kalau benar-benar kiai, pamannya itu harus ada yang benci. Syarat sahnya kiai, pamannya harus ada yang benci. Kalau paman-pamannya tidak benci, gak pateo kiai. Satu. Nomor dua, masyarakatnya akan benci. Kalau perlu mereka diusir. Kalau ada seorang kiai, kok masyarakatnya setuju semua, 100% setuju semua, gak pateo kiai. Kiai itu harus masyarakatnya ada yang benci. Harus ada yang benci. Saya ini meneruskan estafetnya ayah saya, jadi khotib, jadi imam Jumat, kemudian dilengser, kemudian diangkat lagi jadi imam. Kemarin ngimami baru sebentar, lengser lagi, karena popularitas. Memang seperti itu kan, kamu harus waspada, kamu harus berlatih dan harus melihat akan terjadi pada diri kamu semua. Carikan seorang kiai yang berani duduk duit. Tentu kalau berani sih berani, tapi berhubung rono duit ya itu. Tapi apa yang terjadi? Hanya perkara bagi-bagi uang dipermasalahkan. Lalu santri dilarang mutlak hormat sama ustadz kolor di waktu pulang dari Jumatan. Jadi semua santri dilarang salaman, dilarang hormat, apalagi bagi-bagi uang. Memang seperti itu kan, akan lahir sengkuni yang akan mengikis habis, sebagaimana Rasulullah pernah dikikis habis sama orang-orang yang benci dengan Rasul. Nyampe pada akhirnya Rasulullah terusir dari Makkah. Nyampe pada akhirnya Rasulullah terusir dari Makkah. Kalau perlu, yang benci itu justru orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang benci itu orang yang rumahnya di depannya. Yang benci itu orang yang selalu memanfaatkan, mengambil manfaat kepadanya. Mereka kalau mandi pakai air pondok, lampu penerangan pun dari pondok, tapi dia benci dengan pondok, benci dengan kiai. Itulah sengkuni yang telah ditakdirkan oleh Allah. Setiap kurun akan berlahiran orang-orang yang semacam itu. Seumpamanya dia mati, tentu akan lahir jabang bayi yang seperti mereka-mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam? Bukankah Nabiullah Adam di saat itu tidak ada manusia selain Nabi Adam? Justru Allah takdirkan iblis memusuhi Nabi Adam. Bagaimana setelah anak-anaknya Nabiullah Adam? Kisah tentang Qabil dan Habil sudah sering kita dengar.
Itulah manusia yang pertama kali wafat, yaitu Habil mati di tangan Qabil yang telah mempermasalahkan tentang percemburuan perkawinan atau tentang cinta. Lahir terus akan bermunculan. Bagaimana yang terjadi dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Nabiullah Ibrahim dihadirkan oleh Allah Raja Namrud. Terus Nabi Musa dilahirkan Jebeng Bazi yang menentang dengan syariat-syariat Musa, yaitu Fir'aun. Terus gentayangan sengkuni-sengkuni itu akan gentayangan di setiap zaman, Kang. Kamu kalau mondok itu jangan magal. Ilmu harus alim, harus hebat. Jangan butuh kiriman. Saat itu Allah telah membakar mata hati panjenengan, sehingga di waktu engkau digeladi bersih di pondok, hati panjenengan benar-benar seperti baja yang kuat. Apabila engkau pulang di tengah-tengah masyarakat, sudah anti galau, sudah anti bencana, sudah anti apapun. Masyarakat yang menginjak-injakmu, yang menghancurkanmu, yang gejuk-gejuk sampean, sudah tidak jadi masalah. Di pondok sudah terbiasa diidak-idak temen. Apa mana namanya kesel? Ya kesel teman-teman tidak kabeh. Kita di waktu di pondok dibully sama temen. Guru malah ditutupi ini. Kamu tidur wajahnya diloreng-loreng. Di waktu di pondok wayang makan, nggak ada makanan. Nasinya habis. Dari lawada, dari mana lawai, nasinya habis. Dari nasi entek, sembarang kali entek, sing ijit mau wakul-wakul tok. Harus seperti itu. Jadi kalau al ulama warasatul anbiya, kalau para ulama itu adalah pewaris Rasul, engkau harus mewarisi mereka. Di saat engkau punya ayah dan ibu menelantarkanmu, Rasulullah pun dulu di waktu masih kecil terlantar. Ayah ibunya sudah tiada, sudah tiada, Kang. Hidupnya terkatung-katung. Bukankah Rasulullah ini adalah orang yang baik, akhlaknya mulia, tapi tetap Allah munculkan beberapa musuh-musuh untuk menghabisi Rasulullah, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Paham kan? Itu kan yang hebat. Modal itu yang hebat. Modal lagi kudikan boyo. Nanti kalau kamu berjuang dengan masyarakat, gejuk masyarakat lah. Ampun, langgar. Masyarakat kita ini akan semakin, apalagi sekarang ini zaman teknologi. Santri itu harus dikenalkan dengan HP, santri itu dikenalkan dengan IT, santri itu dikenalkan dengan teknologi permesinan, biar nggak kaget. Santri rohlip bingung, gimana caranya munggah, kurang genah, santri mlebu toilet bandara bingung, biar ngising bingung caranya cewek. Piye rano polae kurang genah. Kita ngising di sini. Awas toilet pondok rencana aku pengen tak buat gitu. Jadi sistemnya tajud mantul-mantul TV ya. Amin. Gitu, kan pondok rencana saya pakai sensor semua. Tidak ngisi ini. Terus itu kan belum Ustaz. Belum. Nek kalian kan kok anu Ustaz. Kok enggak ada hotelan begini. Hotelan begini yang kerane di sensor. Karena kena sini. Dan naik loh. Caranya macet lip gimana Ustaz? Karena kena sini santri. Semoga saja kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alamin Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah.